Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai pendekatan-pendekatan atau teori kepemimpinan. Untuk mempelajari masalah kepemimpinan, terdapat beberapa pendekatan atau teori kepemimpinan. Yang pertama, teori sifat. Teori sifat tentang kepemimpinan adalah konsep yang mengatakan bahwa faktor-faktor yang menentukan kepemimpinan adalah dibawa dari lahir atau diturunkan. Seseorang menjadi pemimpin karena sifat-sifatnya yang dibawa sejak lahir, bukan karena dibuat atau dilatih. Awal penelitian teori sifat, faktor-faktor kepribadian yang berhubungan dengan kepemimpinan adalah 1. Capacity, meliputi intelijensi, ketajaman perhatian, kemampuan verbal, keaslian, dan pertimbangan. 2. Achievement, meliputi kesarjanaan, pengetahuan, prestasi olahraga, atau prestasi lainnya. 3. Responsibility, meliputi dapat diandalkan, inisiatif, ketekunan, keras hati, agresif, percaya diri, dan keinginan untuk unggul. 4. Partisipasi, meliputi aktivitas, kemampuan bersosialisasi, kerjasama, adaptasi, dan humor. 5. Status, meliputi posisi sosial ekonomi dan popularitas. Pandangan baru tentang teori sifat. Efektivitas kepemimpinan ditentukan oleh sifat-sifat dan juga lingkungan. Sifat-sifat yang harus dimiliki seseorang agar efektif dalam kepemimpinan adalah 1. Sifat kepribadian adalah watak yang relatif menetap pada diri seseorang untuk bertingkah laku dengan cara tertentu. 2. Sifat motivasi adalah setiap set energi yang mendorong individu untuk bertingkah laku melaksanakan kegiatan dan menentukan bentuk, arah, intensitas, dan durasi kegiatan. Menurut Covey 2009, ada sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seseorang pemimpin dan yang senantiasa harus dikembangkan oleh pemimpin tersebut. 1. Memiliki karakter yang kuat. 2. Memiliki karisma. 3. Memiliki komitmen. 4. Memiliki keberanian. 5. Memiliki pengertian. 6. Memiliki kemampuan untuk mendengar. 7. Memiliki sikap positif. 8. Memiliki kedisiplinan diri yang tinggi. 9. Memiliki kompetensi. Dan 10. Memiliki kemampuan berorganisasi. Kedua, teori situasional kepemimpinan. Karakteristik dari lingkungan yang berpengaruh terhadap keberhasilan pemimpin. Faktor situasi yang berpengaruh terhadap kepemimpinan yaitu 1. Karakteristik subordinat atau orang-orang yang dipimpin. 2. Karakteristik peran. 3. Ukuran organisasi. 4. Lingkungan internal. Dan 5. Lingkungan eksternal. Keberhasilan kepemimpinan ditentukan oleh faktor pemimpin, faktor yang dipimpin, dan faktor lingkungan. 3. Teori tingkah laku kepemimpinan. Pendekatan perilaku merupakan pendekatan yang berdasarkan pemikiran bahwa keberhasilan atau kegagalan pemimpin ditentukan oleh sikap dan gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh pemimpin. Penemuan klasik tentang teori tingkah laku kepemimpinan adalah 1. Studi kepemimpinan IOWA. 2. Studi kepemimpinan Ohio. 3. Studi kepemimpinan Michigan. 4. Studi kepemimpinan Harvard. Pandangan baru tentang tingkah laku kepemimpinan. 3 kerangka kategori tentang tingkah laku pemimpin. 1. Tingkah laku yang berorientasi pada tugas. 2. Tingkah laku yang berorientasi pada hubungan antar manusia. 3. Tingkah laku yang berorientasi pada perubahan. Penerapan tingkah laku yang berbeda untuk setiap situasi secara tepat atau seimbang adalah sangat penting untuk meningkatkan unjuk kerja pemimpin. 4. Teori kontingensi tentang kepemimpinan merupakan suatu teori yang berusaha mencari jalan tengah
antara teori yang mengatakan adanya azas-azas organisasi dan manajemen yang bersifat universal dan teori yang berpendapat bahwa tiap organisasi adalah unik dan memiliki situasi yang berbeda-beda sehingga harus dihadapi dengan gaya kepemimpinan tertentu. Memiliki 4 set konsep, yaitu sifat dan keterampilan pemimpin, karakteristik lingkungan, tingkah laku pemimpin, dan efektivitas kepemimpinan. Teori ini didasari saling berpengaruh antar perilaku kepemimpinan yang diterapkan, sejumlah pendukung emosional yang ia berikan, dan tingkat kematangan bawahannya. Dari ini dihasilkanlah 4 gaya kepemimpinan, yaitu telling, pemberi tahuan. Di sini tinggi tugas dan rendahnya hubungan. Ciri-cirinya, pemimpin memberikan instruksi atau keterangan bagaimana cara mengerjakan, kapan harus selesai, di mana pekerjaan dilaksanakan, dan pengawasan. Komunikasi biasanya satu arah. 2. Selling, menawarkan atau menjual. Di sini tinggi tugas dan tinggi hubungan. Ciri-cirinya, 1. Pemimpin menawarkan gagasannya dan bawahan diberikan kesempatan berkomentar. 2. Pemimpin masih banyak melakukan pengarahan. 3. Komunikasi sudah dua arah. Ketiga, participating, pelibatan bawahan. Di sini tinggi hubungan dan rendah tugas. Ciri-cirinya, yang pertama, pemimpin dan bawahan saling memberikan gagasan. Kedua, pemimpin dan bawahan sama-sama membuat keputusan. 4. Delegating atau pendelegasian. Di sini rendah hubungan dan rendah tugas. Ciri-cirinya, pemimpin melimpahkan wewenang kepada bawahan. 2. Bawahan mendapatkan wewenang membuat keputusan sendiri. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami.